Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di kesempatan kali ini masuk servisan lagi ya. Ini Vivo Y15 ya. Kendalanya mungkin bisa sobat lihat semua. Ini keadaan retak ya. Nah ini bisa dilihat guys. Ini coba saya pakai latar putih dulu ya, soalnya dia pakai latar gelap. Oke, kita cek, kita lihat. Nah ini layarnya retak ya. Jadi layarnya retak, namun LCD dan sentuhan itu masih berfungsi dengan baik ya. Oke, ini kita tes lagi. Nah ini guys, boleh dicek ya, bisa dilihat ini masih berfungsi dengan normal ya. Oke, untuk di kesempatan kali ini kita akan matikan handphonenya, karena kita akan melakukan penggantian kaca gelas ya, atau kaca layar atau kaca touchscreen. Nah seperti biasa kita buka dulu untuk slot kartu SIM. Selanjutnya kita buka backdoornya guys ya. Nah ini kita pencopotan area backdoor di Vivo Y15. Namun hati-hati guys ya, karena di area backdoornya itu menempel fleksibel fingerprint. Nah ini kita hati-hati ya pembukaannya ya. Nah ini guys, bisa dilihat ya, kita buka dulu ya untuk kalengan pelindung di fleksibel fingerprintnya. Nah ini udah terlepas ya. Wah guys, masih segelan ya, berarti ini LCD nya masih original guys. Nah oke, selanjutnya kita buka dulu semua baut-baut yang menempel di area penutup mesin ya, penutup area mesin atas. Nah ini kita copot dulu semuanya guys ya. Oke. Nah ini udah kita lepaskan semua baut-bautnya. Selanjutnya ya tinggal kita ambilin tisu guys ya, karena kita akan lepaskan untuk kameranya guys. Nah ini kameranya akan saya lepaskan karena kamera ini salah satu komponen yang sensitif guys ya. Jadi kalau misalkan kameranya nggak dilepas, takutnya nanti terkena lem ketika proses penggantian kaca gelas, atau sering disebut sama user itu kaca touchscreen ya. Nah ini kita lepaskan dulu untuk kameranya. Total ada 4 kamera guys ya, sama kamera depan. Nah ini kita bungkus dulu dengan tisu agar tidak terkena debu ya. Oke, tinggal kita ketepikan. Kita fokus ke area LCD guys ya. Namun sebelum pencopotan LCD, kita lepaskan dulu untuk baterainya ya. Nah ini pencopotan baterai seperti ini aja guys. Ini berhubung tangan saya licin ya, jadi saya gunakan tisu bantuannya untuk menarik seperti ini. Nah ini tinggal kita tarik saja, terus kita rapikan kembali untuk baterainya. Nah selanjutnya ini kita rapikan ya untuk double tip penahan baterai ya. Dan ini saya buat ruang di jalur LCD. Ini jalur soket LCD guys ya. Nah ini saya buat ruang seperti ini, saya buat jalurnya ya. Selanjutnya akan saya lepaskan soket LCD nya atau fleksibel LCD nya ya. Selanjutnya tinggal kita panaskan, bisa menggunakan hair dryer, blower, atau headgun seperti yang saya gunakan, bebas-bebas aja guys ya. Ini kita panaskan sampai dia hangat agar mudah ketika pencopotan LCD nya guys. Namun hati-hati ya, karena ini LCD nya masih kita gunakan. Nah tugas kita di sini hanya penggantian di kaca layar saja ya, atau kaca gelas. Nah seperti ini kita gunakan plastik mika halus, mika yang tipis ya. Nah seperti ini kita buat ruang sampai masuk ke area paling bawah LCD. Nah ketika sudah masuk ke area paling bawah LCD seperti ini, itu tinggal kita seset saja guys ya. Namun tetap hati-hati, tetap waspada, karena yang dikhawatirkan pecahannya itu mempengaruhi nanti LCD nya guys ya. Nah ini kita hati-hati. Untuk di bagian bawah itu jangan sampai kebablasan, karena di bagian bawah itu nyawanya dari LCD ya, itu berada di bagian bawah. Ada fleksibelnya di bagian bawah guys ya. Nah ini kita lepaskan untuk di lem di bagian bawah LCD nya guys. Nah seperti ini, nggak usah buru-buru, santai-santai saja ya. Nah seperti ini ya, kita gunakan plastik mika, namun jangan kebablasan guys ya. Dikit saja, kita masukkan sedikit saja agar lemnya putus ya, jangan sampai soketnya yang putus ya guys ya. Oke, ini udah terlepas. Selanjutnya, nah ini ada
sejenis kayak lakban ya untuk penahan LCD-nya. Jadi ini kita gunting saja seperti ini. Nah ini udah berhasil lepas, namun jangan senang dulu. Kita tes kembali LCD-nya guys, apakah LCD-nya masih berfungsi dengan baik atau tidak ya. Jadi kita tes ketika udah dilepaskan seperti ini guys. Nah ini kita tes dulu ya, kita hidupin. Yang ngomong-ngomong nggak terasa guys ya, udah memasukin bulan suci Ramadan. Semoga ya Ramadan tahun ini menjadi berkah buat kita semua ya. Dan corona masih berlanjut guys. Jadi Ramadan tahun lalu dan Ramadan tahun ini masih penerapannya hampir sama ya, masih berlanjut. Oke, ini kita tes untuk touchscreen-nya. Ini bukan tidak berfungsi guys ya, karena lagi proses baru hidup, itu biasanya agak sedikit apa ya, slow respon ya. Dan ketika LCD-nya itu udah kita lepaskan, ketika dia tidak presisi ke frame, itu biasanya memang agak sulit disentuh. Namun ini bukan berarti sentuhannya rusak guys ya. Nah ini seperti ini, kita tes aja. Oke, ini sentuhan masih berfungsi dengan baik. Nah ketika kita tes sudah berfungsi seperti ini ya, ini masih slow respon guys ya, masih agak lemot handphonenya. Mungkin kepenuhan internal juga bisa jadi ya. Oke, ini kita lepaskan kembali karena ini LCD-nya udah berfungsi dengan baik ya, tanpa berlama-lama. Langsung kita eksekusi ya untuk area LCD. Nah sebelum kita proses pemisahan atau belah, atau kita memisahkan LCD dengan touchscreen-nya ya, atau dengan kaca gelas yang lama yang pecah ini, itu kita alasin dengan lakban dulu guys ya, seperti ini ya, agar kacanya itu tidak berhamburan, yang pertama. Yang kedua, untuk memudahkan kita ketika proses pemisahannya, karena ini akan kita tempelkan di mesin separator. Kalau pecah seperti itu biasanya itu sulit untuk mesin vakumnya menyedot sempurna guys ya. Jadi mesin vakum yang di separator itu biasanya tidak bisa menyedot sempurna, namun kita akalkan dengan menambahkan lakban seperti ini guys ya. Nah ini kita bawa ke mesin separator. Ini LCD-nya udah siap untuk kita pisahkan guys ya. Oke, ini kita rapikan dulu. Nah selanjutnya kita tempelkan LCD-nya di atas mesin separator. Untuk bagian font di bagian di area bawah dekat kita ya. Dan untuk fleksibelnya arah soketnya itu di bagian atas guys, jangan sampai kebalik. Nah ini kita tunggu dulu sampai panas ya. Oke, nah ini kurang lebih sudah kita tunggu sampai panas guys ya. Itu kurang lebih di panas 75 sampai dengan 80. Dan ini kurang lebih udah di atas 75, hampir 80 ya. Selanjutnya tinggal kita proses penyesetan saja guys ya, pemisahan. Nah untuk pemisahan di layar full yang berponi ya, itu ambil dari sisi bawah. Jadi kita ambil dari bagian bawahnya, kita seset secara perlahan ya, terutama di awal-awal itu jangan dipaksa ya, takutnya mengenai lapisan polaris guys. Nah setelah kita berhasil membuat celah atau ruangnya tadi, nah langsung kita seset saja seperti ini ya, kita tarik, kita seset, namun jangan terlalu buru-buru ya. Ini durasinya saya percepat, bukan berarti saya pengerjaannya cepat ya, cuma ini sedikit saya percepat karena prosesnya lama guys, saya takut memakan durasi itu terlalu panjang. Nah ini udah selesai untuk proses pemisahan LCD dengan kaca gelas yang lama ya. Ini kaca gelas yang retak guys ya, namun tadi LCD dan sentuhan masih berfungsi dengan baik. Nah ini udah selesai untuk pemisahannya. Oke, ini berhasil guys ya, tidak ada mengenai lapisan polaris ya, namun belum tentu menyala sempurna ya, menyala dengan normal. Nah ini proses pemisahannya, dan ini kaca yang lama guys ya. Nah selanjutnya kita tidak langsung tes ya, kalau saya pribadi itu biasanya nggak saya tes, itu saya langsung saja proses pembersihan ya, sisa-sisa lem oka yang lama guys ya. Ini lem oka yang lama bawaannya itu masih menempel di LCD-nya guys ya. Jadi ini kita bersihkan dulu sampai lem okanya betul-betul bersih ya. Setelah lem yang lama ini bersih, baru bisa kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah ini kita pelintir saja seperti ini, jangan buru-buru seperti yang saya sampaikan tadi guys ya.
Ini saya bukan tangan saya yang cepat, hanya saja ini durasinya sedikit saya percepat ya. Nah ini kita pelintir-pelintir saja seperti ini. Namun jaga tekanan, jangan sampai terlalu kuat menekan di area LCD-nya guys ya. Nah ini kita pelintir-pelintir saja sampai bersih ya. Jangan buru-buru, santai-santai saja guys ya. Ini pelintir kita membersihkan ini kurang lebih ya 5 menitan ya, kurang lebih segitu guys ya. Oke, nah ini tinggal sedikit lagi ya, hampir selesai. Nah di ujung-ujung seperti ini, di ujung-ujung pengerjaan untuk pembersihan ini ya tetap waspada, tetap hati-hati guys ya. Jangan terburu-buru ya, santai-santai saja. Karena proses penggantian kaca layar memang lumayan lama. Namun ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu memang perlu proses guys ya. Jadi tidak bisa untuk terlalu buru-buru, takutnya nanti hasilnya kurang maksimal. Nah ini kita rapikan, tinggal sedikit saja lagi ya lemnya. Nah ini seperti ini guys, kita pelintir terus sampai terakhir ya, sampai selesai. Oke, ini udah selesai ya, udah kita bersihkan. Nah seperti ini ya. Selanjutnya tinggal sentuhan akhir saja. Oke, ini udah kita lepaskan, kita bersihkan tadi lem-lemnya. Selanjutnya tinggal kita bersihkan sisa-sisa lemnya yang masih mengeras ya di LCD. Nah untuk pembersihan sisa-sisa lem seperti ini, itu saya biasanya menggunakan minyak kayu putih guys ya. Minyak kayu putih ya tinggal kita lap menggunakan tisu seperti ini. Nah terus kita lap sampai betul-betul lem OK-nya, lem OK yang lama ya, sisa-sisa lem OK yang lama itu bersih guys ya, hilang. Nih kita lap saja seperti ini. Nah seperti ini guys ya, kita lap terus sampai betul-betul bersih ya. Nah di bagian bawah itu jangan lupa tadi ada lem ya, kita pantau juga di bagian bawah, jangan sampai ada sisa-sisa lem yang masih menempel ya. Terus kita bersihkan setiap sisi ya. Nah kita lap seperti ini saja. Oke, ini saya rasa udah lumayan lah, udah lumayan bersih ya. Selanjutnya tinggal kita tes guys, apakah masih berfungsi atau cacat LCD-nya ya. Oke, langsung kita tes saja. Nah seperti ini, kita pasangkan kembali untuk soketnya. Selanjutnya kita pasangkan baterai. Jadi tinggal kita tes guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini lagi proses bootingan ya, kita tunggu dulu. Dan ini kaca yang lama guys. Nah ini bisa dilihat guys ya, ini udah pecah namun tidak mengenai LCD. Oke, dan ini udah saya siapin kaca yang baru ya. Ini kaca gelas yang baru. Nah ini yang lama yang udah pecah. Nah untuk penggantian kaca gelas ini lumayan lama guys ya prosesnya, seperti saya sampaikan tadi ya, jangan buru-buru saja ya. Kita beri penjelasan sama user, kalau dia mau servis mau ditungguin boleh ya, tapi memang prosesnya kurang lebih 2 sampai dengan 3 jam ya. Jadi kita sampaikan dulu ke usernya. Nah ini kita tes, sepertinya LCD tidak ada cacat guys ya. LCD sepertinya normal. Nah ini bisa dilihat ya, tidak ada cacat. Kita tes untuk sentuhan apakah masih berfungsi dengan normal. Oke, ini masih berfungsi dengan baik guys ya. Nah ini bisa dicek, bisa dilihat masih mempesona guys, mantap. Dan ini kaca yang lama ya, yang akan kita buang. Kita ganti dengan kaca yang baru guys ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses selanjutnya ya, proses berikutnya, karena ini prosesnya masih panjang guys ya. Nah di sini saya tidak menggunakan lem OK berbentuk stiker atau lem OK kering ya, melainkan saya menggunakan lem OK cair atau ya lem OK basah ya. Dan ketika menggunakan lem OK basah itu biasanya yang dikhawatirkan sama tuser atau tukang servis itu rembes. Nah yang dikhawatirkan itu rembes guys ya. Nah untuk mengakalin rembes ini trik yang biasa saya lakukan, baik di HP non layar full ataupun di HP layar full. Nah ini saya kelilingin dulu. Ini saya menggunakan lem yang biasa saya gunakan untuk mengelem LCD ke frame ya.
Dan ini saya gunakan untuk menutupin area pinggiran guys, karena biasanya rembesnya lem oka cair atau lem oka basah itu lewat pinggirannya, karena di pinggiran itu ada celah-celah yang membuat lem oka bisa masuk. Nah, fungsinya kita lem seperti ini agar sisi-sisinya itu tertutup semua ya. Untuk area pinggirannya kita lem ini agar tertutup semuanya, jadi tidak ada celah lem oka bisa masuk ke area dalam LCD. Termasuk di bawah soket LCD-nya juga tadi kita kasih lem juga ya. Di bagian bawah juga kita ratakan seperti ini guys. Nah, ini kita ratakan lemnya ya. Jangan sampai ada sedikit celah untuk lem oka masuk atau rembes ke dalam LCD. Oke, tahap selanjutnya tinggal kita tunggu lemnya mengering guys ya. Ini kita biarkan dulu kurang lebih 10 menit ya, sampai lemnya mengering. Oke guys, ini kurang lebih udah 10 menit ya. Dan tadi sambil menunggu lemnya kering, tadi juga sedikit-sedikit saya lap juga untuk LCD nya. Dan ini bisa dilihat ya, lemnya ini udah kering guys. Nah, ini bisa dilihat semua sisi kita beri lem ya, kita tutupin sehingga tidak ada ruang atau celah untuk lem okanya rembes ke dalam LCD. Oke, ini udah kering ya lemnya ya. Selanjutnya ya tinggal kita bersihkan kembali guys ya. Kita bersihkan kembali di LCD nya. Nah, ini udah saya siapin ya kaca yang baru. Nah, ini kita bersihkan kembali ya untuk kacanya itu menggunakan tisu dan kita kasih minyak kayu putih guys ya. Nah, seperti ini kita lap sampai betul-betul bersih ya, tidak ada bekas lem atau tidak ada debu yang menempel di LCD nya. Karena untuk penggantian kaca ini, pemasangan kaca ini yang diantisipasi itu debu guys ya, jangan sampai debunya menempel. Dan ini saya gunakan selanjutnya setelah menggunakan tisu, tadi saya menggunakan tisu yang pertama. Selanjutnya saya bersihkan kembali ini menggunakan kain tanpa bulu ya, ini tidak ada berbulu. Karena biasanya menggunakan tisu itu ada bulu-bulu halus yang biasanya menempel di LCD ketika kita membersihkan ya, kita mengelap LCD nya. Itu sejenis kayak debu-debu halus gitu, itu menempel di LCD, lumayan sulit ya untuk membersihkan. Dan ini saya gunakan kain tanpa bulu ya, jadi ini saya gunakan untuk membersihkan, jangan sampai ada debu guys. Oke, tahap selanjutnya ketika LCD nya sudah bersih, kita kasih lem oka cair. Ini lem oka cair mereknya Mekanik. Nah, kita berikan lem secukupnya guys ya. Nah, ini seperti ini ya, bebas saja untuk pemberian lemnya, yang intinya jangan sampai kekurangan lem ya, karena kalau lemnya kurang nanti kita sulit untuk mempresisikan lemnya guys ya. Jadi nanti yang dikhawatirkan gelembungnya nggak keluar ya. Oke, setelah kita beri lem tadi di LCD nya lem oka, selanjutnya kita kletek dulu untuk segelan atau plastik yang masih nempel di LCD yang baru guys ya. Terus kita pantau kalau ada debu, kita bersihkan ya. Nah, setelah betul-betul bersih, langsung kita pasangkan seperti ini guys. Kita tempelkan ya. Nah, kita angkat, kita urut pelan-pelan ya. Kita pijit sedikit-sedikit saja, jangan terlalu kuat penekanan karena takutnya nanti merusak LCD guys ya. Nah, kita dorong gelembungnya ke pinggir ya. Kita dorong agar gelembungnya ini keluar. Nah, seperti ini. Terus kita dorong ya, jangan sampai ada gelembung yang tertinggal di dalam LCD guys ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita dorong, kita urut pelan-pelan ya, kita dorong terus seperti ini. Ini menggunakan lem oka cair guys ya, tidak menggunakan lem oka berbentuk stiker. Nah, setelah gelembungnya hilang, udah merata lem okanya, kita ratakan ya. Selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa lem oka yang meluber keluar guys ya. Ini sisa-sisa lem oka yang meluber ke area pinggir, kita lap menggunakan tisu saja ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lap guys ya, jangan sampai terlalu banyak yang meluber ke area pinggir ya. Oke, ini udah kita lap ya. Kita ketepikan dulu, kita ambilkan frame ya. Nah, di framenya ini kita alasin tisu, karena nanti untuk mempresisikan LCD dengan kaca gelas yang baru itu kita tempelkan di frame. Nah, agar
nanti mudah diangkat ketika kering, itu saya kasih alas dengan tisu seperti ini ya. Selain untuk memudahkan pengangkatan ketika sudah kering, fungsi tisu ini juga untuk meresap lem oka ya. Jadi kalau ada lem oka yang ketika pengepresan tadi yang meluber keluar, itu langsung diserap oleh tisu guys ya. Jadi tidak ada ruang ya, tidak ada celah lagi agar lem okanya tidak rembes ke dalam LCD ya. Nah ini kita gulung seperti lemper ini ya. Ini seperti lemper guys, kita tisunya kita gulung ya ke bagian belakang seperti ini. Selanjutnya kita press menggunakan karet saja seperti biasa. Nah ini saya gunakan karet guys ya. Namun ya kalau menggunakan lem oka cair ini memang sedikit ribet, prosesnya sedikit panjang, namun ya sangat efektif bagi tuser yang tidak memiliki mesin bubble remover ya. Ya sering saya sampaikan juga di video saya sebelumnya ya, ketika tidak menggunakan bubble remover yang dikhawatirkan nanti gelembung guys ya lemnya ya. Oke, ini kita udah di mesin lampu UV ya, ini box UV. Bebas-bebas saja, penting dia lampu UV ya, lampu ultraviolet, karena lem oka ini tidak akan mau kering kalau tidak menggunakan lampu ultraviolet ya. Dan ini kita biarkan sampai lem okanya mengering, itu kurang lebih 15 menit guys ya. Nah ini kita diamkan dulu kurang lebih 15 menit, dimasukin oven. Oke, ini kurang lebih udah 15 menit ya guys ya, di dalam oven lampu UV. Dan ini saya rasa udah kering untuk lem okanya. Kita letakkan kembali. Selanjutnya kita buka ya untuk karet-karetnya. Nah ini fungsi tisunya tadi guys ya, itu memudahkan kita ketika pengangkatan ya. Ini kita angkat nanti LCD-nya, itu lebih mudah guys. Nah ini bisa dilihat ada lem oka yang meluber ke pinggir, itu langsung diserap oleh tisu ya. Nah inilah fungsi dari tisu ini, tidak hanya untuk memudahkan pengangkatan, sekaligus dia juga untuk langsung mengeresap lem okanya yang meluber. Dan ini kita lap lagi untuk LCD nya, karena ada lem oka juga yang meluber keluar tadi ya. Ini kita bersihkan. Selanjutnya frame juga jangan lupa guys ya, karena di frame nya juga ada lem okanya. Nah ini langsung kita tes, dan ini masih ada lem okanya, saya lap dulu ya. Oke, ini kita lap dulu lem okanya sampai betul-betul bersih ya. Jangan lupa di area pinggir juga tadi kita lap guys ya. Selanjutnya langsung kita tes apakah berhasil. Nah ini kita tunggu proses loadingannya guys ya. Sambil menunggu loading ya, kita sambil membersihkan ya. Nah ini saya bersihkan kembali untuk LCD nya agar enak dilihat guys ya, enak dipandang. Nah ini juga ada lem oka tadi yang meluber ke alas servis kita ya, jadi saya lap dulu sedikit. Nah ini LCD nya udah menyala guys, sentuhan mantap. Dan kita cek ya apakah ada rembes. Nah ini bisa dilihat guys, alhamdulillah ya tidak ada rembes dari lem oka cairnya. Nah ini boleh diikutin untuk tuser ya, teknisi pemula itu boleh diikutin, karena kalau mungkin mencoba menggunakan lem oka stiker atau lem oka kering itu gelembung, susah untuk pengepresan. Untuk pemasangan lem oka kering ya bisa dicontoh menggunakan lem oka basah yang seperti saya gunakan ini guys ya. Ya tinggal diikutin saja step by stepnya ya. Oke, ini kita copot kembali dan LCD nya ini udah berfungsi dengan baik ya. Selanjutnya saya ambilkan tisu ya, ini tisu basah biasanya untuk temper glass. Dan ini saya bersihkan di kaca dekat kamera depan ya. Ini kamera depannya, ini saya lap dulu. Ada lem oka yang mengeras ya di bagian kacanya. Nah ini saya lap, saya bersihkan sampai betul-betul kinclong ya, sampai betul-betul bersih. Jangan sampai nanti ketika usernya mau selfie tahu-tahu buram guys ya. Nah di frame juga saya lap kembali. Selanjutnya tinggal kita beri lem ya di frame nya. Nah ini lem untuk menempelkan LCD nya di area frame. Dan ini tadi lem juga yang saya gunakan untuk menutup area pinggiran LCD nya guys ya, ketika sebelum pemasangan kaca tadi. Ini juga lem yang sama. Dan ini lemnya T7000 berwarna hitam ya.
lemnya mantap guys, proses pengeringannya cepat dan ketahanannya itu juga kuat guys ya. Dan ini saya gunakan juga yang kecil, ujungnya yang kecil untuk di dekat speaker. Nah ini kita presisikan kembali, dan selanjutnya ini kita buka kembali ya. Ini plastik double tip penahan baterai. Jadi ini tadi saya lipat seperti ini agar baterainya itu mudah dilepas ketika kita mencopot baterai tadi ya. Ketika pengetesan ini baterainya dilepas, dipasang, dilepas, dipasang. Jadi kita lipat saja tadi untuk lapisan plastiknya ya. Dan ini saya pasangkan kembali guys. Selanjutnya kita ambilkan kamera. Nah ini kamera yang kita bungkus tadi guys ya, langsung kita pasang ya. Nah ini kamera tadi saya bungkus, saya lepaskan ya, agar ketika proses pengerjaan itu kameranya tidak terkena lem guys ya. Karena kalau udah lensanya terkena lem itu nanti mempengaruhi hasil kamera ya. Jadi takutnya nanti kameranya buram, jelek ya. Nah selanjutnya kita pasangkan kembali untuk penutup mesin atas ya. Nah ini saya percepat saja, dan jangan lupa pasangkan juga fingerprintnya guys. Nah ini untuk kalengan penutup di flexible fingerprint kita pasangkan kembali. Nah selanjutnya tinggal kita presisikan ya backdoornya ya. Nah seperti biasa guys ya, untuk mempresisikan backdoor ya, jaga tekanan jangan sampai terlalu kuat. Nah selanjutnya ini kartunya kita pasangkan juga, dan langsung kita hidupin guys. Oke, seperti biasa sambil menunggu proses loading atau bootingannya, sambil kita lap ya. Tadi juga ketika waktu setelah kita bersihkan, kita buka dari box TV, jadi kita lap juga ya. Dan ketika udah dipasang kita lap kembali ya. Dan ini saya gunakan karet untuk membantu mempresisikan ya. Ini untuk mengepres LCD-nya guys ya, agar tertata sempurna di frame-nya guys. Nah bisa juga menggunakan penjepit ya, penjepit LCD bebas-bebas saja ya. Namun saya lebih sering menggunakan karet saja guys ya. Nah oke, seperti ini. Oke guys ya, seperti saya lihat ini tidak ada kendala, dan tinggal kita tunggu hingga kering ya. Kita tunggu kering itu kurang lebih 15 sampai 30 menit saja guys. Oke, ini kurang lebih udah 20 menitan ya. Dan ini akan saya lepaskan kembali untuk karet-karetnya. Nah ini untuk karet pengepres tadi guys ya, ini kita lepaskan. Selanjutnya kita lap ya, sampai kinclong ya, jadi enak dilihat. Dan ketika kita serahkan ke user juga, itu usernya bisa puas ya lihat hasil kerja kita ya. Nah ini juga tadi guys ya, sambil menunggu lemnya kering tadi, ini juga tepi di area pinggir lem-lem yang bluber itu juga saya lap ya, karena ini ditungguin guys ya sama usernya. Dan ini lumayan lama, kurang lebih 3 jam ya. Oke, ini kita tes untuk sentuhan masih normal, dan LCD nya guys bisa dilihat tanpa rembes. Oke, sentuhan berfungsi dengan baik, normal, dan siap diserahkan kepada yang punya ya. Ini kita tes lagi, kita pastikan ya. Nah seperti ini guys ya, kurang lebih proses penggantian kaca layar atau kaca gelas di Vivo Y15. Semoga bisa dijadikan manfaat untuk teknisi pemula dan sobat semua ya. Siapa tahu ingin mencontoh trik seperti ini, boleh diikuti ya, ditiru ya. Dan ini kaca yang lamanya guys, siap untuk dibuang. Oke, seperti itu aja prosesnya. Nah ini, semoga bermanfaat dan bye bye. Jangan lupa guys, terus support channel ini agar bisa bermanfaat dan memberikan trik-trik terbaik untuk teknisi semuanya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.